Ya saudara, untuk mengetahui informasi terkini kita telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Ariel Nata di lokasi kebakaran. Selamat malam Ariel, tadi informasi terakhir bahwa saat ini api mulai dinetralisir dan sudah dilakukan pemadaman. Saat ini di tempat Anda melapor, apakah api sudah padam Ariel? Ya Wela, jika dapat melihat hingga saat ini untuk posisi kami sudah tidak begitu terlihat adanya api jika dibandingkan pada 1 jam lalu ataupun 2 jam lalu. Saat ini proses pemadaman sudah mulai memadam api di titik-titik terdalam karena memang jika informasi yang kami dapatkan bahwa dampak yang cukup besar ini berada pada titik pemukiman padat penduduk yang dimana informasi yang kami terima bahwa rumah yang berada di dalam tersebut sebanyak 400 hingga 500 kartu keluarga. Dan selain itu juga memang ini terjadi di RW 04 Kelurahan Kebon Kosong. Dan selain itu juga bahwa memang hingga saat ini untuk proses hingga saat ini masih dilakukan pemadaman dan sekitar saya ini masih cukup banyak petugas yang siaga baik dari pemadam, kemudian juga ambulan, TNI dan Polri tentu saja, yang dimana fokus utama pertama adalah terkait dengan pemadaman terlebih dahulu, kemudian juga nantinya akan dilakukan pendinginan, dan selain itu juga terkait dengan evakuasi barang-barang berharga milik warga yang terdampak di dalam. Dan selain itu juga jika bertanya terkait dengan korban dari kebakaran ini, informasi yang kami dapatkan dari Kapolres Jakarta Pusat bahwa terdapat 6 korban yang sudah mendapatkan perawatan untuk dibawa ke Rumah Sakit Hermina karena informasi yang kami terima terkena sesak napas dari kebakaran yang berada di daerah Kemayoran ini. Saat ini sudah dibawa ke rumah sakit terdekat. Selain itu juga Tata bahwa memang yang diturunkan personil ini sudah sebanyak 200 personil yang dimana dalam hal ini diturunkan baik dari TNI, Polri, kemudian juga dari Gulkamart ataupun dari ambulans atau tim medis yang berada di sekitar. Karena hingga saat ini juga bahwa memang informasi yang kami terima untuk kronologi kejadian hingga saat ini masih dalam proses pendalaman. Nantinya jika memang diperlukan terkait dengan melakukan pendalaman maka nantinya akan dilibatkan dengan Puslap 4. Namun tentunya proses utamanya adalah terkait dengan pemadaman ataupun evakuasi barang-barang berharga di dalam. Wela. Baik Ariel, Anda tadi yang menyebutkan bahwa sekitar 400 hingga 500 rumah terdampak. Saat ini untuk evakuasi warga sendiri seperti apa Ariel? Apakah sudah ada posko korban dan sudah di mana saja untuk korban yang terkena kebakaran ini Ariel? Ya Wela, untuk korban ataupun warga yang terdampak akibat kebakaran ini nantinya akan dilakukan pembuatan posko. Tentunya ini akan berkoordinasi baik dari Pemda ataupun dengan instansi seperti Polri, TNI, yang dimana sebelumnya juga dari Kapolres Jakarta Pusat mengatakan bahwa nantinya dari korban yang terdampak akibat kebakaran ini nantinya akan diberikan tempat seperti mulai dari Polres ataupun polsek-polsek terdekat untuk menaruh barang ataupun tempat sehingga sementara mereka. Karena memang hingga saat ini jika kami melihat di belakang untuk keadaan situasi dari warga-warga sudah mengeluarkan barang-barang mereka yang berharga di sekitaran titik aman yang berada di Jalan Kemayoran ini. Dan kemudian jika bertanya untuk jalur yang berada di Jalan Kemayoran ini saat ini sudah ditutup terlebih dahulu sehingga untuk kendaraan yang mengarah ke Jalan Kemayoran ini mengarah baik ke arah Cempaka Putih ataupun mengarah ke Sunter ini dialihkan terlebih dahulu karena memang ini masih ditutup untuk membawa dari barang-barang berharga diungsikan terlebih dahulu dan nantinya akan dikoordinasi kembali kepada Pemda untuk memberikan tempat kepada warga yang terdampak. Wela. Baik Ariel, sebagian jalan salah satunya Cempaka ditutup untuk lalu lintas di sana sendiri saat ini seperti apa? Apa terjadi kemacetan dan juga apakah ada lalu lintas atau rekayasa yang dilakukan oleh pihak kepolisian Ariel? Ya Wela, untuk lalu lintas sendiri saat ini di Jalan Kemayoran tidak terlihat adanya penumpukan kendaraan karena memang untuk arus lalu lintas ini sudah dilakukan pengalihan, penutupan mengarah ke Jalan Raya Kemayoran ini yang berada di tepat di Pasar Jiung ataupun Kelurahan Kebon Kacang RW Kebon Kacang ini. Dan selain itu juga memang penutupan ini tentu saja untuk mengalihkan dari kendaraan yang untuk mengarah ke arah Sunter ataupun mengarah ke Cempaka Putih melalui Jalan Kemayoran ini. Wela, dan selain itu juga memang dari polisi ini sudah melakukan pengalihan rekayasa lalu lintas yang berada di sekitar tentu saja untuk menghindari adanya titik kepadatan. Wela.
Baik Ariel, tentu kita masih menunggu atau apakah Anda sudah mendapatkan informasi mungkin dari warga sekitar atau dari pihak kepolisian terkait dengan kronologi api ini yang terjadi kita ketahui pada pukul 8.55 tadi malam. Silakan Ariel. Ya Wela, memang informasi sebelumnya kami mendapatkan bahwa dari Kapolres Jakarta Pusat hingga saat ini masih dalam proses pemadaman terlebih dahulu dan nantinya akan dilakukan pendalaman terkait awal api tersebut muncul dari mana dan juga nantinya akan dilakukan investigasi terkait dengan kebakaran pada malam hari ini. Tentu informasi sebelumnya kami dapatkan dari warga bahwa ia mengatakan ia sempat melihat kobaran api ini terjadi pada titik terdalam ataupun pemukiman padat penduduk yang berada di dalam, dan tidak begitu lama api ini merambat ke pemukiman di sekitarnya hingga juga terdampak pada kios-kios yang berada di Pasar Jiung. Dan selain itu juga setelah kejadian kebakaran tersebut maka warga melakukan evakuasi diri mereka dan juga barang-barang berharga mereka keluar, dan hingga saat ini masih dalam proses pemadaman dan nantinya akan dilakukan pendinginan jika memang api sudah terlihat tidak ada lagi. Wela. Baik, Ariel, tadi ada informasi bahwa polisi akan menerjunkan tim Puslap 4 Polri. Apakah ini sudah dilakukan, Ariel? Apakah sudah informasi terkait hal tersebut? Ya Wela, tentu saja untuk Puslap 4 ini nantinya jika dibutuhkan, memang informasi yang kami dapatkan dari Kapolres Jakarta Pusat, untuk saat ini proses yang masih diutamakan adalah terkait dengan pemadaman untuk titik-titik terdalam, lalu juga evakuasi terkait dengan barang yang masih bisa diselamatkan, dan selain itu juga untuk terkait kronologi ataupun titik awal ini nantinya akan dilakukan investigasi terlebih dahulu untuk mengetahui. Namun tentu saja Wela, hingga saat ini utamanya adalah upaya proses pemadaman yang dilakukan oleh pemadam dan juga petugas gabungan lainnya untuk memadamkan terlebih dahulu dan juga melakukan pendinginan, dan kita harapkan bahwa pemadaman dapat segera selesai dan juga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Wela. Baik, Ariel, biasanya apakah Anda mendapatkan informasi mungkin dengan skala kebakaran yang seperti sekarang ini, berapa jam dibutuhkan untuk pendinginan, Ariel? Ya Wela, jika melihat hingga saat ini kebakaran terjadi sekitar pukul 8:55 dan saat ini untuk keadaan di sekitar ini sudah mulai memadam, yang dimana jika saat saya tiba asap ini membumbung cukup tinggi Wela, berwarna hitam, dan api juga cukup terlihat pada sekitar pukul 9. Namun saat ini tepat pukul 12:10 malam untuk asap sudah tidak terlihat, dan juga untuk titik api ini dikatakan bahwa saat ini sudah mulai padam di dalam karena memang titik yang cukup parah ataupun terdampak cukup besar ini berada di perumahan padat penduduk yang di dalam. Namun jika sebelumnya saya melihat pada beberapa menit sebelumnya petugas sudah melakukan pemadaman, dan kita harapkan bahwa pemadaman ini akan segera selesai dalam beberapa waktu ke depan. Wela. Ariel, tentu yang ingin kita tekankan salah satunya adalah terkait dengan keamanan masyarakat. Sebelumnya Anda menyatakan bahwa banyak masyarakat yang menonton di sekitar lokasi kejadian. Untuk saat ini pukul 12.10 Selasa, apakah masih ada kerumunan masyarakat, Ariel, atau sudah terurai dan mungkin sudah dilakukan sterilisasi, Ariel? Ya Wela, untuk saat ini titik saya berada ini merupakan titik teraman Wela, yang dimana untuk mengamankan dari barang-barang mereka yang dibawa keluar. Namun jika kita melihat lebih dalam yang berada di titik dekat lokasi terjadinya kebakaran tepat di Pasar Jiung sekitarnya, maka titik tersebut sudah dilakukan sterilisasi yang dimana sudah dipasang ataupun penjagaan baik petugas. Tentu saja ini untuk memastikan bahwa yang keluar masuk hanya petugas ataupun warga yang ikut membantu agar tidak membuat hambatan ataupun kesulitan bagi petugas yang berada di dalam. Karena memang jika kita melihat pada beberapa waktu sebelumnya, petugas hingga saat ini masih dilakukan proses pemadaman ataupun nantinya akan dilakukan proses pendinginan. Namun yang kami dapat pastikan bahwa titik terdalam saat ini sudah dilakukan sterilisasi terlebih dahulu agar warga tidak ada yang memasuki ke tempat-tempat yang cukup berbahaya. Karena memang jika kami melihat tempat di dalam bahwa di dalam masih cukup berbahaya, yang dimana bisa berdampak rubuhnya ataupun barang-barang akibat dari pembakaran yang terjadi di Jalan Raya Kemayoran ini. Wela. Baik Ariel, kita ketahui lokasi tempat terjadinya kebakaran merupakan padat penduduk. Mungkin selain itu kendala apa lagi Ariel yang menyulitkan pihak damkar dan juga ambulans untuk
membantu masyarakat di sana? Ya Wela, informasi yang kami terima sebelumnya bahwa kesulitan yang utamanya adalah terkait dengan titik yang dimana memang jika kita melihat bahwa kebakaran ini cukup besar pada titik terdalam di perumahan padat penduduk yang berada di Kelurahan Kebun Kacang. Dan selain itu juga bahwa memang perumahan padat penduduk ini cukup berdekatan sehingga ini cukup cepat untuk merambat api. Dan hal itu juga yang menyulitkan bahwa dari pemadam adalah terkait dengan akses lokasi, dan selain itu juga pada beberapa menit ataupun awal terjadi kebakaran masih cukup banyak masyarakat sehingga pemadam ini masih sulit untuk mengakses masuk ke dalam. Namun saat ini jika dapat dilihat untuk pemadaman sudah dalam proses yang sudah mulai terlihat padam api dan juga tidak terlihat adanya asap yang berada di titik lokasi. Wela. Baik Ariel, saya ingin mengkonfirmasi tadi Anda menyebutkan bahwa kebakaran terjadi di RW 04 Kelurahan Kebon Kosong dan rumah yang terdampak sekitar 400 hingga 500 rumah. Dan untuk 400 hingga 500 rumah dan juga 500 kakak yang terdampak ini, apakah di satu kelurahan atau sebetulnya ada lokasi lain, Ariel? Ya Wela, informasi yang kami terima bahwa memang untuk kejadian ini terjadi di RW 04, wilayah 04 ini yang dimana terisi kurang lebih sebanyak 400 hingga 500 kakak. Dan selain itu juga bahwa memang area tersebut tidak hanya rumah padat penduduk, melainkan juga tepat pada berada sisi depannya ini merupakan kios-kios atau yang biasa dikenal dengan Pasar Jiung, yang dimana juga sebelumnya kami sempat mendatangi titik tersebut juga terdampak ikut terbakar dari kebakaran yang berada di Jalan Kemayoran ini. Dan selain itu juga memang bahwa informasi yang kami terima ini terjadi pertama bahwa sementara informasi dari warga sekitar melihat api berada pada rumah penduduk yang berada di dalam. Tentu saja hal ini juga nantinya akan kita terus konfirmasi kembali terkait dengan petugas yang berwenang terkait dengan kronologi awal dari kebakaran yang berada di Kebun Kacang ini. Wela, Kebun Kosong maksud saya. Baik, terima kasih Ariel atas laporan Anda. Nanti kami akan mengupdate lagi informasi di tempat Anda melaporkan saat ini. Selalu berhati-hati Ariel.